Bagaimanakah Allah Trinitas itu? Ya, Allah di dalam hakikatnya itu tidak pernah terpisahkan oleh firman dan rohnya. Itu nggak bisa dipisah, Pak. Kalau dipisah bukan oh, Allah namanya. Ya, berarti karena gini ya, Allah. Gini, dengar. Allah itu mempunyai firman, Allah itu Matius. mempunyai firman gitu. Allah Allah itu itu menciptakan Fi- segala sesuatu melalui sang firman. Dan firman Allah itu bukan sekedar perkataan, firman Allah itu hidup, Pak. Dia punya kesadaran diri sendiri, bisa dikasihi. Dan firman yang ada di dalam diri Allah ini disebut sebagai anak. Kenapa disebut anak? Dia di dalam dan kemudian dia keluar. Ya, dia dilahirkan oleh Allah ini. Dialah yang sebagai gambar dan wujud daripada sang Bapa ini. Maka Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kenapa? jadi Yesus itu firman gitu. Ya iya, bagaimana sih Bapak ini? Ber- Yesus itu firman yang menjadi manusia, Firman yang Pak. hidup. Ya, anaknya. Ya, anak daripada Bapa yang keluar dari dalam diri Bapa. Maka Yesus berkata begini, aku keluar dan datang dari Allah. Artinya dia tadinya di dalam diri Bapa, sama seperti roh saya dan firman saya itu di dalam diri saya, keluar dia, Pak. Ketika Berarti dia kalau- keluar, bahasa Alkitabnya ini dilahirkan. Ngerti ya? Ya. Berarti gini, ketika Yesus berkata itu, ketika Yesus berfirman, berarti firman berfirman begitu, Pak. Betul. Ya, Oh, firman berfirman. Maka di dalam Alkitab dikatakan sang firman hidup ini logos itu berlegoi. Dan dia itu memberitakan rema. Rema itu adalah perkataan-perkataan yang daripada Allah itu sendiri. Ya, jadi kata-kata firman di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu, karena bahasa Indonesia ini mempunyai keterbatasan, Pak. Keterbatasan beda dengan bahasa Yunani. Nah, di dalam Alkitab yang diterjemahkan sebagai firman itu sebenarnya ada 5. Satu namanya logos. Itulah Yesus. Yesus itu adalah logos. Ya, firman Allah yang di dalam diri Allah. Logos itu maksudnya perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama-sama dengan Dia. Nah, logos ini itu bukan kata A I U E O, bukan huruf, bukan alfabet. Logos ini contoh Pak Kios pernah dulu pernah belajar biologi nggak? berarti kecerdasan lah ya gitu, Kak, poinnya. Ya. Biologi itu kan dari kata bios dan logos, ya, artinya apa? Ilmu pengetahuan, kecerdasan, hikmat, ya. Ya, Perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama Dia itu maksudnya pikiran Allah, kecerdasan Allah, hikmat Allah, itulah Yesus, logosnya Allah. Melalui hikmatnya inilah, melalui logosnya inilah Allah menciptakan alam semesta melalui Yesus sang firman. Hakikatnya sebagai firman Allah, Dialah pencipta alam semesta. Nah, firman ini kemudian keluar, Pak, dari dalam diri Bapa. Bahasa Alkitabnya kata keluar ini maksudnya dilahirkan. Firman itu lahir, keluar dari dalam dirinya. Ya. Nah, karena firman ini lahir keluar disebut sang anak. Nah, ini kata anak ini bukan secara biologis, bukan istilah biologis. Jadi ketika Yesus disebut anak Allah, itu bukan Allah punya istri lalu istrinya Allah melahirkan, bukan. Oh, jadi perumpamaan majazi gitu ya. Ya, Majas. itu bahasa perumpamaan. Kata anak itu maksudnya karena dia di dalam diri Bapa, dia keluar, maka itu dikatakan lahir. Dia lahir dari Allah. Ya, firman itu lahir dari Allah, dia keluar. Nah, ketika dia keluar dari dalam diri Allah, maka dikatakan firman itu masuk ke dalam dimensi materi kita, ke dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus, maka dia kemudian bermanifestasi menjadi manusia. Dia namanya berinkarne. Inkarne itu artinya dia menjadi daging. Artinya tadinya yang adalah firman yang tidak kelihatan itu, yang satu dengan diri Bapa, kemudian dia menjadi daging, menjadi manusia, dan dikatakan kita melihat kemuliaannya. Tadinya nggak kelihatan, Pak. Nah, sekarang setelah Yesus menjadi manusia, sang firman itu menyatakan dirinya, maka dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepada Al-Masih sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, karena Allah tadi roh, dia tidak terlihat, bagaimana caranya Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam dimensi materi kita? Maka Allah itu berinkarne. Ya, dia menjadi daging supaya kita ini manusia yang melihatnya tidak mati.
Kalau kita melihat Allah dalam hakikatnya yang sejati, dikatakan mati Pak kita Pak. Paham Pak? Ya. Ya. Kalau Nah. Allah adalah roh itu, Mati saja. Allah adalah roh itu ada tertera nggak, Mbak? Di mananya gitu? Di dalam Ada, kitab roh. Ada, roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, banyak Pak di dalam. Ada, roh Allah itu di dalam Alkitab kita juga dikatakan sebelum dimensi materi kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bapak baca di kitab Taurat Musa, Kejadian. Bapak baca di kitab Taurat Musa, Kejadian. Beruah Elohim merakefet alfene hamayim. Dan ruah Elohim dan ruah Allah merakefet, itu artinya dia bernaungi, dia melingkupi, ya. Bahasa Alkitabnya melayang-layang, ya, melingkupi dimensi materi kita, melingkupi permukaan air yang ada di dimensi materi kita ini. Ya, jadi roh Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Nah, di dalam Alkitab roh Allah ini juga disebut nafas Allah. Ya, jadi sama seperti ketika kita ini berkata-kata, maka kata-kata yang keluar dari dalam mulut saya itu merupakan ekspresi daripada logos yang ada di dalam diri saya. Maka kata-kata yang keluar dari dalam diri saya ini keluar bersama dengan hembusan nafas saya, Pak. Itu maksudnya roh saya. Ya, selama masih ada nafas, masih ada roh di dalam kita, maka kita disebut hidup. Nah, roh Allah itu adalah prinsip hidup Allah. Jadi kalau firman atau logos itu disebut kecerdasan Allah, hikmat Allah. Maka roh Allah itu di dalam Alkitab disebut hembusan nafasnya, prinsip hidupnya, sumber hidup Allah itu sendiri. Gitu Pak, ya. Amin. Nah, Bapak udah mengerti itu apa itu Trinitas Pak? Ya, Mbak bisa jelaskan nggak tentang Yeremia 10 nomor 6, Mbak? Ya, apa katanya Yeremia 10 nomor 6? Dikatakan itu Tuhan tidak serupa dengan makhluknya gitu. Coba Bu Ine bukakan, bener nggak Yeremia 10 ayat 6 itu? 10. Ya, Yeremia 10. Pelan-pelan ya Pak. Yeremia 10. Itu perjanjian lama itu. Nomor berapa Pak? Ayat berapa Pak? Yeremia 10 nomor 6. 6 atau 46? 10 nomor 6. Ayat 6 ayat Pak. Kalian yang nggak punya ayat 6 ya. Oke. Kita pakai ayat. Kalian nggak ada ayat. Oke. Yeremia 10 ayat 6. Tuh. Nih. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Betul. Apa yang ditanya? Yesus manusia. Tidak ada yang sama seperti engkau. Ya betul Pak. Salahnya di mana? Tidak ada yang sama seperti engkau itu bukan berarti dia tidak bisa mengambil rupa manusia. Bahkan dikatakan ketika para nabi melihat Tuhan itu mengambil rupa manusia, Pak. Dia bisa mengambil rupa makhluknya, dia bisa mengambil rupa apapun karena dia maha kuasa. Kalau saya nggak bisa mengambil rupa elemen tumbuhan. Nggak bisa. Dan dia salah tafsir. Di sini ketika ini Jeremia ini menulis tentang apa? Artinya Yahweh itu lebih besar daripada misalnya Baal atau Allah-Allah orang Kanaan. Begitu, itu di sana ini. Jadi kenapa? Karena banyak bangsa Israel saat itu juga menyembah Allah-Allah lain. Dia membandingkan Yahweh dengan Allah-Allah orang lain. Nggak ada hubungannya dengan bahwa dia tidak bisa jadi manusia ini. Nggak ada hubungannya, Pak. Udah paham, Pak? Iya. Maksudnya tidak bisa dia dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Allahnya Mesir, yaitu Baal, mana itu semuanya tuh. Allahnya Allah SWT. Waktu itu belum ada ya? Oh ya, waktu zaman ini SWT belum ada. Iya. Lanjut. Nah, coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-18. Ini saya tunjukkan sama Bapak sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat Musa ya. Kejadian pasal 18. Kita lihat ayat yang pertama.
Dikatakan begini Pak, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham mengangkat mukanya, Abraham melihat 3 orang. Laki-laki nih Pak. 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki, Pak? Ayo, coba Pak Kios. Ini baru 1 nih. Nah, jadi di dalam Alkitab saya, Pak, artinya Allah Maha Kuasa. Kalau kita bicara Allah itu Maha Kuasa, itu artinya dia itu bisa mengambil rupa apapun selama dimensi makhluk itu ada di bawahnya, Pak. Nah, itu prinsip dimensi alam semesta. Jadi contoh di dalam Quran Bapak, malaikat itu bisa mengambil rupa manusia, betul nggak Pak Kios? Pak Kios, di dalam Quran Bapak, malaikat itu bisa, makhluk roh itu bisa mengambil rupa manusia nggak Pak? Bisa. Kenapa menurut Bapak? Bisa. Malaikat Jibril ya atas izin Allah bisa gitu kan. Enggak, maksudnya kenapa? Itu konteks yang tadi itu ada juga konteks yang tadi ketika Allah menampakkan kepada Ibrahim, ada juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 di situ ketika Nabi Ibrahim waktu menguji Nabi Ibrahim gitu kan, itu ada juga gitu kan, Mbak. Nggak, aku tanya dulu. Malaikat itu menurut Quranmu bisa mengambil rupa manusia sempurna, betul? Manusia laki-laki, betul? Ya, betul. Nah, itu prinsip dimensi alam semesta, Pak. Karena malaikat itu makhluk yang dimensinya lebih tinggi daripada manusia. Nah, sekarang saya balik. Bisa nggak manusia itu mengambil rupa malaikat? Bisa nggak kita nyamar jadi malaikat gitu? Oh. Iya, dibanding malaikat juga. Bukan, Pak. Malaikat itu di dimensi roh, kita dimensi fisik, Pak. Beda. Penguasa tertinggi di dimensi fisik itu manusia, Pak. Penguasa tertinggi di dimensi materi kita itu manusia. Makanya semua binatang, tumbuhan itu ada di dalam kuasa kita. Bapak baca itu. Ya, segala yang bernafas, yang bernyawa itu ada di tangan kita. Penguasa dimensi materi betul, Pak. Tuhan. Bukan, jadi masih tinggi manusia daripada malaikat. Beda gitu, Pak, dimensinya beda. Gini loh Pak, saya mau menjelaskan kepada Bapak, kenapa malaikat bisa jadi manusia, manusia nggak bisa jadi malaikat. Karena itu gini prinsip, kan tadi perkataan Mbak. Dengar. Karena itu prinsip dimensi alam semesta, Pak. Makhluk yang lebih tinggi itu dia bisa, Pak, mengambil rupa makhluk dengan dimensi di bawahnya. Tapi makhluk dengan dimensi di bawahnya nggak bisa mengambil rupa makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi. Itu prinsip. Nah, semakin tinggi dimensi suatu makhluk, saya kasih tahu Bapak nih, semakin tinggi dimensi suatu makhluk, semakin besar kapabilitasnya. Itu prinsip. Nah, Allah di dalam Alkitab itu dia dimensi tertinggi, Pak. Maka dia bisa mengambil rupa apapun. Di dalam Alkitab saya, Allah itu bisa mengambil rupa manusia. Ini contohnya nih, Kejadian pasal 18. Ketika Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Abraham. Di lain ayat, Allah itu kadang-kadang menampakkan diri dalam rupa roh, Pak. Banyak itu. Disebut sebagai malak, sebagai malaikat. Karena dia dalam rupa roh. Dan di Kejadian pasal 15, Allah itu Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa elemen, Pak. Dalam rupa api yang menyala-nyala. Bahkan Allah itu bisa menampakkan diri dalam rupa angin topan, badai, ya, maupun dalam rupa tiang awan dan tiang api, dalam rupa tumbuhan. Bisa semua, Pak. Dia bisa. Selama dimensi itu ada di bawah Allah kita, dia bisa jadi apapun yang dia mau, Pak. Itu maksudnya Allah Maha Kuasa. Bahkan dia bisa menjadi berapapun yang dia mau. Ini contohnya berarti nih. Bukan Allahnya, itu kekuasaannya, Mbak. Berarti bukan Allahnya yang menjadi, tetapi kekuasaan Allahnya. Subhanallah. Aduh. Nah. Beda gini. Beda antara saya, contohnya saya menjadi kasur, tetapi saya mempunyai
kekuasaan. Nah, untuk menciptakan kasur berbeda, Pak, gitu. Bukan saya hanya menjadi kasur itu sendiri gitu, beda. Loh, kalau Allah bisa Pak jadi apapun yang dia mau. Makanya Iya, kalau Allahmu sama Allah kami kekuasaan. berbeda, Pak. Kalau Allah kami mau jadi apapun bisa, beda dengan Allahmu. Nggak mungkin bisa menjadi makhluknya, itu Allahmu. Ada mustahil bagi Allahmu. Itu beda Allah kami. Kalau Allah saya itu kekuasaan Allah sayanya yang bisa menjadi apa saja gitu. Tapi ada juga sifatnya mustahil gitu. Ketika berlawanan contohnya gini, Mbak. Berarti Iya, terbatas ketika ada tuh. sesuatu yang maha, contohnya maha besar. Nggak mungkin maha besar itu menjadi maha besarannya hilang kalau jadi kecil gitu. Kok maha kecil? Jadi maksud kamu Allah Ya itu gini, contohnya ntar dulu, nggak bisa berbicara dari sebatang pohon. Allahmu. berarti jadi kecil kalau gitu, jadi menyerupai makhluk. Kalau pohon kan masih Ntar dulu. Al-Kahf gini, Mbak, ayat 30 itu bagaimana Allah bicara kepada Musa? melalui tabir, melalui kekuasaannya gitu. Gini, Nggak Mbak. masalah, tapi dia berbicara toh. Yang berbicara Pak. itu adalah sifat makhluk. Yang Gini. berbicara itu Ketika contohnya ini dulu Pak. bola Kalau Bapak berbicara, analogi kalau Bapak berbicara itu basket, sifat makhluk. Kalau bisa saya dengar itu sifat makhluk, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak katakan bahwa Gini. Allah itu tidak bisa, nah itu berarti Allah ini nggak maha kalau begitu. Padahal di Al-Quran sendiri dia berbicara kepada Musa dari sebatang pohon. Artinya dia bisa masuk ke dalam alam ciptaannya. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Itu kan Iya, alasannya. justru Jangan tanya gini, bagaimananya. sesuatu kemahaannya tidak mungkin menjadi rendah gitu. Nggak bisa direndah, bukti Gini, dia bisa berbicara. Kan kalau Tuhan itu hakikat paling tertinggi Iya. antara dimensi langit dan Iya, Gini, maksud saya ini dia namanya bisa Tuhan berbicara. itu pasti hakikat Kalau tertinggi pada kalau dimensi dia- langit dan Bentar bumi. dulu. Kalau Nah, dia tidak bisa merendahkan tidak akan- dirinya, Yo, satu-satu Pak, dengerin dulu Pak Dadrus selesai ngomong. Iya. Kalau dua-duanya ngomong kita nggak ngerti. Aduh. Tunggu Pak Dadrus selesai ngomong, baru Pak Kios nanti bicara. Saya kasih kesempatan. Jangan dua-duanya ngomong. iya gantian. Iya. Coba Pak Dadrus Santai dulu, aja. coba. Habis Pak Dadrus selesai nanti baru Santai Pak aja, Kios. kan. Kita atur. Silakan. Ya. Jadi begini, Bapak mengatakan santai aja. maha kuasa itu Gantian. tidak bisa memasukin alam manusia yang disebut dengan maha kecil. Itu bagi Bapak maha kecil, bagi saya bukan. Alam manusia itu diciptakannya toh. Tetapi dalam Al-Qasas 30 itu jelas sekali bahwa Allah itu turun dan berbicara kepada Musa dari sebatang pohon sehingga Musa bisa mendengarnya. Bagaimana Allah itu bisa turun dan masuk ke dalam alam ciptaannya itu jangan ditanya bagaimananya, tetapi yang jelas dia bisa merendahkan dirinya sehingga berbicara kepada Musa. Kalau tidak, Musa akan mati. Bagaimana Allah itu bisa bicara sebagai maha kuasa secara langsung, maka dia akan mati toh. Coba Bu Winef bukakan Al-Qasas 30 Bu Winef, surah 28 ayat 30. Coba bagaimana Pak Kios menjelaskan hal ini, coba Iya. kepada kita. Surat Al-Qasas surah 28. Ya di situ di dalam ini sebelah kanan pohon anggur Kok ketika sebelah ada kanan pohon tabir, anggur? ada tabir. Al-Qasas ayat 30 coba. Enggak ada sebelah kanan pohon anggur. Berapa, Pak? Ayat Nomor berapa, Bu? 30. 30. Ayo. Sebelah kanan pohon anggur gak tuh? Maka ketika dia, Musa, mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi ada pohon nih Pak, di sebelah yang di tanah yang diberkahi, di sebelah kanan lembah itu ada pohon. Nah pohon ini ngomong begini Pak sama Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Gimana nggak kaget ini Musa? Berarti Allah itu menjadi pohon, Pak. Bagaimana Bapak menjelaskan ada pohon yang bisa bicara dan pohon ini mengaku bahwa dia adalah Allah? Coba Bapak jelaskan. Situ di sebelah kanan pohon anggur itu. Mana sih Jadi kanan pohon anggur? ada bersuara. Nanti Di mana kalau sebelah kanan pohon bahasa anggur di mana? Pak Kios jangan nambah-nambahi. Coba Bapak baca dulu ini Pak. Baca dulu coba Bapak. Di mana di sebelah kanan pohon anggur tuh di mana dikatakan di situ? kan
Kalau itu bahasa Arabnya itu artinya anggur, pohon anggur ya bahasa Arab. Ditambah. Anggur, Pak. Maka celakalah mereka yang menambah-nambah dan mengurangi. Iya. Tunggu, Pak Kios ini orang yang nekat, yang suka menambah-nambahi ayat. Berat, saudara-saudara. Saudara-saudara, Makanya aku bilang rusak kios ini, aduh. Pak Kios Mana di sini gimana? pohon Dikatakan anggur, Pak? itu pohon anggur, Pak. Kenapa nggak pohon mangga Pohon. coba? Kalau pohon anggur berarti kan pohonnya pendek, Pak. Gimana sih Bapak ini?